Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus mendorong kita, memotivasi kita, menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-19. Demikian firman-Nya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai sang bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita. Saya percaya menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita supaya sang bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita. Jelas sekali dalam nats pembacaan kita tadi dalam ayat 19 bagian terakhir, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Dan saya percaya bintang timur yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Jadi sang bintang timur, Yesus Kristus terbit bersinar di dalam hati kita. Kita Gereja Kristen Injili di Tanah Papua hari ini sungguh bersyukur oleh berkat dan pertolongan Tuhan sehingga boleh 65 tahun eksis dan berkiprah di Tanah Papua sejak 1956, 26 Oktober 1956. Butuh sekitar 101 tahun sejak Injil dibawa oleh Otto dan Geisler di tahun 1855, baru 1956 baru berdirilah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang hari ini saudara dan saya memperingatinya dalam usia yang ke-65 tahun. Kita percaya bahwa sang bintang timur terbit bersinar bukan hanya di dalam hati kita, tapi juga terbit dan bersinar di Tanah Papua yang akhirnya memungkinkan berdirilah yang namanya Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Dan hari ini kita semua mensyukuri berkat Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa ketika sang bintang timur Yesus Kristus terbit bersinar di dalam hati kita, terbit bersinar di dalam hati kita orang-orang Papua, dan akhirnya memungkinkan Gereja Kristen Injili ada, eksis dan berkiprah 65 tahun. Pertanyaan yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini adalah, apa pentingnya sang bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita? Apa manfaatnya, apa gunanya sang bintang timur itu, namanya Yesus Kristus, bersinar di dalam hati kita? Setidaknya ada 2 alasan penting. Dalam ayat 16 sampai 18, alasan pertama adalah karena siapa dia. Siapa bintang timur itu? Yaitu Yesus Kristus. Ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Sang bintang timur namanya Yesus Kristus itu adalah Raja. Jadi sang bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita sangat penting karena siapa dia? Dia adalah Raja. Bukan hanya Raja dalam ayat 17,
Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sang bintang timur Yesus Kristus tidak hanya sebagai raja, tapi dia juga menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Jadi sangat penting sang bintang timur Yesus Kristus terbit bersinar di dalam hati kita, karena siapa dia? Dia adalah raja, dia penuh kehormatan dan kemuliaan. Dan kalau dia tinggal dan lahir terbit di dalam hati kita, maka kita juga penuh dengan kemuliaan Tuhan karena hadirnya sang bintang timur di dalam hati kita. Betapa saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia, orang yang paling beruntung di dunia ini. Karena sang bintang timur yang adalah raja, sang bintang timur yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan itu mau ada di hati kita dan dia mau bersinar di dalam hati kita. Inilah pentingnya sang bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita. Sehingga akhirnya kita memancarkan cahaya, kehormatan dan kemuliaan dari sang bintang timur itu karena dia ada di dalam hati kita. Hendaknya saudara dan saya juga memancarkan itu, kehormatan dan kemuliaan dari sang bintang timur itu, karena dia sudah ada di hati kita, lahir dan bersinar di hati kita. Maka itu yang membuat kita juga penuh dengan kehormatan dan kemuliaan dari Allah. Yang kedua, pentingnya sang bintang timur bersinar di dalam hati kita. Ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Kalau pelita ada di tempat yang gelap, maka dia akan mengenyahkan gelap dan adanya terang. Demikian juga sang bintang timur yang terbit bersinar di dalam hati kita, terbit dan bersinar di tanah Papua, akhirnya mengenyahkan kegelapan dan akhirnya menjadi terang. Makanya firman-Nya berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa kita bisa hidup sebagai anak-anak terang? Karena sang bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita, maka mengenyahkan kegelapan, menghilangkan kegelapan, sehingga yang tadinya kita hidup dalam kegelapan, hidup dalam penyembahan berhala, kita sekarang beralih ke dalam terang, yaitu menyembah kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Itu karena sang bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita, sehingga mengenyahkan kegelapan, melepaskan, menghilangkan kegelapan, dan kita orang-orang di Papua tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kita hidup dalam terang. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pentingnya sang bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita, karena dia akan mengenyahkan kegelapan, sehingga kita orang-orang yang ada di tanah Papua, secara khusus gereja GKI di tanah Papua, mari kita belajar meninggalkan kehidupan dalam kegelapan. Kita belajar bertobat dari kehidupan dalam kegelapan. Dan kita mulai belajar berjalan di dalam terang. Karena sang bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita. Sehingga mengenyahkan kegelapan dan berganti kepada terang. Melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan ke dalam suatu kehidupan di dalam terang yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami bahwa sang bintang timur terbit bersinar di dalam hati kami. Sangat penting ketika sang bintang timur terbit dalam hati kami. Karena siapa dia bintang timur? Dia adalah raja. Dia penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Sehingga ketika dia terbit di dalam hati kami, kami juga penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Sang bintang timur terbit bersinar dalam hati kami. Penting, karena dia akan mengenyahkan, melenyapkan kegelapan menjadi terang.
Sehingga yang tadinya kami hidup dalam kegelapan, sekarang kami hidup di dalam terang. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, dan menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.